Apa kabar sahabat desa? Kali ini kita akan berdiskusi tentang peningkatan sumber daya manusia yang ada di desa. Sumber daya manusia harus kita jaga, harus kita tingkatkan, sehingga dengan adanya dana desa yang sekian ratus juta itu kemudian ke depan bisa bermanfaat dan meningkatkan sumber daya manusia yang ada di desa. Diskusi kali ini akan kita awali terkait dengan adanya kader pembangunan manusia atau KPM. Yang hari ini kawan-kawan kita yang ada di desa pun, perangkat desa, dan bahkan KPM itu sendiri pun juga bingung apa toh sebenarnya kader pembangunan manusia itu. Nah, di sini akan kami coba refresh terkait dengan apa dan bagaimana serta tugasnya apa kader pembangunan manusia itu. Kementerian Desa membuat kebijakan terkait dengan adanya kader pembangunan manusia ini dikarenakan oleh tingginya angka stunting di desa. Sehingga dalam rangka untuk mencegah stunting ini diperlukan kader khusus, mulai dari pendataan hingga intervensi mengawal kebijakan, sehingga kebijakan pemerintah desa berpihak pada penanganan stunting. Di Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi pun juga sudah dijelaskan bahwa prioritas dana desa adalah tentang penanganan stunting. Namun kita tidak tahu dan bahkan sering tidak paham betul terkait dengan bagaimana toh anak yang stunting itu dan bagaimana penanganannya. Seringkali kita serahkan kepada Bu Bidan, yang pada dasarnya Bu Bidan ini tugasnya sangatlah banyak dan luar biasa. Sehingga muncul ide dan gagasan, dibentuklah yang namanya kader pembangunan manusia di desa. Nah, tugasnya apa? Karena dibentuknya kader pembangunan manusia ini yang melatar belakangi adalah tingginya angka stunting, maka kader pembangunan manusia ini tugasnya adalah khusus untuk menangani stunting. Mulai dari pendataan, mulai dari menyusun rencana kerja, mulai dari mengawal kepentingan penanganan stunting ini di musyawarah desa, dan mengawal sampai pada penganggaran di APBDes. Tugasnya banyak sekali ya, banyak sekali, karena pembangunan manusia itu adalah sektor penting yang hari ini menjadi isu nasional dan harus ditangkap oleh desa. Apakah kader pembangunan manusia itu begini, pertanyaannya, apa bedanya kader pembangunan manusia itu dengan kader pemberdayaan manusia? Jelas beda. Namun ada persamaan, kader pembangunan manusia adalah bagian dari kader pemberdayaan desa atau kader pemberdayaan masyarakat desa. Namun secara tugas, pokok dan fungsi, kader pembangunan manusia ini fungsinya, tugasnya khusus, yaitu tentang penanganan stunting. Nah, bagaimana cara membentuk KPM ini? Dibentuk melalui musyawarah desa. Terus siapakah yang berhak menjadi KPM ini? Yang jelas, yang menjadi kader pembangunan manusia adalah di luar dari perangkat desa. Boleh dari tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda, siapa saja yang disepakati melalui musyawarah desa, dan itu ditetapkan dengan SK Kepala Desa, dia menjadi kader pembangunan manusia. Nah, hari ini banyak sekali tugasnya. Terbaru ini Kementerian Desa meluncurkan aplikasi yang namanya EHDW atau aplikasi penanganan atau pendataan stunting di desa. Jadi di situ nanti KPM bertugas mulai dari mendata jumlah dusun, mendata jumlah posyandu, mendata jumlah ibu hamil, mendata jumlah bidan dan sebagainya, unsur-unsur yang itu berkaitan dengan penanganan stunting. Nah, itu nanti dilaporkan secara berkala ke servernya nasional melalui server kabupaten. Nah, itu tugasnya mereka. Nah, nanti di channel ini selanjutnya juga akan kita
jelaskan mengenai dengan aplikasi ini. Bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara pengaplikasiannya di desa untuk mempermudah KPM. Dengan tugasnya yang demikian itu, apakah KPM itu boleh untuk mendapatkan honor dari dana desa? Sampai tahun 2020 ini, di prioritas dana desa diperbolehkan untuk memberikan operasional ataupun honor kepada kader pembangunan manusia, mengingat tugasnya yang sedemikian rupa ini. Nah, sekarang kita tidak usah bingung kenapa harus ada KPM, kenapa harus ada KPMD, kenapa harus ada LPMD dan sebagainya. Karena apa? Karena tugasnya berbeda-beda. Kalau kita bicara KPMD sesuai dengan Permendagri nomor berapa itu lupa saya, itu tugasnya adalah meningkatkan partisipasi masyarakat di desa, meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa, mengawal partisipasi masyarakat dalam eksekusi pembangunan desa. Itulah KPMD. Dia lebih besar, lebih luas cangkupannya. Namun kalau berbicara KPM yang kader pembangunan manusia ini, itu cangkupannya tugasnya lebih rinci, yaitu fokus dalam hal penanganan stunting atau bisa dikatakan anak yang lambat tumbuh. Nah, itulah sekilas terkait dengan KPM. Jadi banyak hal sebenarnya yang perlu kita sampaikan, namun alangkah baiknya suatu saat kita juga berdiskusi terkait dengan ini. Yang jelas tolong dibedakan, KPM ini yang kader pembangunan manusia ini tugasnya khusus untuk penanganan stunting. Jadi pemerintah desa kalau mengutus seseorang atau merekomendasikan seseorang menjadi pengurus KPM, ya carilah yang fresh, yang itu sangat peduli dengan kondisi ini. Nah, kalau kita lihat dia kader pembangunan manusia, umurnya sudah 60 tahun ke atas, pensiunan, sudah pensiun, sudah jempo-jempo, ya maka tidak akan cepat untuk mengikuti perkembangan ini. Nah, jika ada, tolong dipilih kader-kader yang lebih muda, kader-kader yang lebih fresh, karena dalam hal penanganan stunting itu sangat erat kaitannya dengan teknologi juga, karena kita laporan secara berkala, pendataan dan sebagainya itu secara teknologi. Mungkin itu, terima kasih. Untuk lebih lanjut nanti kami juga akan sampaikan bagaimana stunting itu sebenarnya. Terima kasih. Jadi gitu ya, tadi sudah dijelaskan terkait dengan KPM atau kader pembangunan manusia. Nah, sekarang akan saya sampaikan juga terkait dengan KPMD atau kader pemberdayaan masyarakat desa. Biar nanti kita bisa membedakan mana yang itu menjadi KPM, mana yang itu menjadi KPMD. Nah, kalau tadi disampaikan KPM atau kader pembangunan manusia itu fokus pada penanganan stunting. Nah, ini akan saya sampaikan kader pemberdayaan masyarakat desa atau KPMD, sama-sama KPM-nya, namun fokus kinerjanya itu berbeda. Nah, KPMD itu didirikan bertujuan untuk mengawal partisipasi masyarakat dalam hal perencanaan pembangunan desa, kemudian pelaksanaan pembangunan desa, sehingga evaluasi pembangunan desa, evaluasi pemerintahan desa dalam rangka implementasi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Artinya KPMD ini lebih besar cangkupannya karena dia mengawal partisipasi masyarakat. Nah, kalau bulan seperti ini kan bulan Juli sampai September, apa tugasnya KPMD? Tugasnya KPMD adalah memastikan atau mendorong atau juga mengawal agar musyawarah desa itu terlaksana dengan baik. Dimulai dari bagaimana penggalian gagasan, penentuan skala prioritasnya, partisipasi masyarakatnya bagaimana. Nah, itu tugasnya KPM untuk mengawal agar masyarakat itu dilibatkan dalam pelaksanaan pemerintahan desa, mulai dari
pembangunan, mulai dari pemberdayaan, pembinaan kemasyarakatan, masyarakat diikut sertakan, didorong partisipasinya, sehingga yang namanya pembangunan desa itu nanti terwujud yang namanya pembangunan partisipatif, sehingga dalam hal membangun desa itu tidak saenak udele kepala desa atau saenak udele perangkat desa, namun juga ada kontrol dari masyarakat. Siapa yang mengawal itu? Yang mengawal itu adalah kader pemberdayaan masyarakat desa itu. Nah, kalau contoh di sebuah dusun, satu dusun ini karena tidak mendukung Pak Kades pada saat pemilihan, dia tidak dilibatkan dalam perencanaan desa, dia tidak dilibatkan dalam musyawarah desa. Nah, inilah tugasnya KPM, dia memfasilitasi agar satu dusun ini dapat dilibatkan dalam perencanaan desa, dapat dilibatkan dengan pelaksanaan pembangunan desa. Agar apa? Agar tidak ada yang ditinggal. Nah, itulah tugas dari KPM. Nah, sekarang bisa membedakan ya, mana KPMD, mana KPM. Jadi nanti kalau ditanya apa tugasnya KPMD, KPMD tugasnya lebih menyeluruh, yaitu mengawal tentang partisipasi masyarakat. Cluenya adalah mengawal partisipasi masyarakat. Kalau KPM atau kader pembangunan manusia, cluenya adalah mengawal tentang penanganan stunting. Oke, terima kasih sahabat desa. Kita ketemu di lain waktu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.